Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap bersama kita yaitu kelompok 1 ya, yang mudah-mudahan selalu eksis dan terdepan dan selalu semangat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada kasus yang pertama dan kasus kedua dan sekarang kasus yang terakhir yaitu kasus yang ketiga. Nah, sekarang kita akan memerankan pada suatu kasus, tapi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya pribadi sebagai pengamat yaitu Ucus Sudrajat dan sebagai coachnya atau guru yaitu Ibu Susi dan sebagai coach yaitu Ibu Yeni. Nah, kami akan memerankan yaitu dengan sebuah kasus yang akan saya bacakan. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, oleh karena itu, saya persilakan kepada coach dan coachi atau guru dan rekan guru yaitu Ibu Susi dan Ibu Yeni untuk waktu saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Ucu. Selamat siang Bu Yeni. Siang Ibu. Oh, sepertinya hari ini tidak bersemangat ya. Kelihatan murung, tidak seperti biasanya ceria. Ada apa Bu Yeni? Betul sekali Ibu. Saya sedang ada masalah nih Bu. Seperti itu. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Oh, dengan senang hati Bu. Saya ingin curhat sama Ibu. Ya, terima kasih kalau Bu Yeni percaya akan menceritakan apa yang menjadi beban pikiran Bu Yeni. Nah, bagaimana supervisi kemarin? Apa ada hubungannya dengan keresahan Bu Yeni? Nah, itu Bu, betul sekali. Setelah selesai supervisi kemarin, ketika itu pengawas masuk ke dalam kelas dan menemukan ketika itu saya sedang mengajar tanpa buku teks, Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin didapatkan dari kita bercerita atau berbagi pengalaman ini? Gini Bu, saya ingin menemukan jalan keluar dari masalah ini dengan adanya supervisi kemarin pengawas jadi merasa tersinggung dengan model pembelajaran yang saya hadapi begitu Bu. Jadi Bu Yeni menjadi resah ya karena pengawas merasa tersinggung karena Bu Yeni memberitahukan bahwa pengajarnya tidak menggunakan textbook. Ya, coba jelaskan model pembelajaran seperti apa yang Bu Yeni laksanakan ketika di kelas kemarin. Betul Bu, kemarin waktu pengawas supervisi ke dalam kelas saya
dengan model pembelajaran, media pembelajarannya yaitu berupa video, lalu gambar-gambar dan juga musik seperti itu, Bu. Mengapa Bu Yani menggunakan metode seperti itu dengan Ya. model pembelajaran yang berbeda-beda? Ya, betul sekali Bu. Saya menggunakan media itu melihat kompetensi yang dicapai oleh siswa itu bagus gitu. Terus siswa jadi semangat gitu dengan pembelajaran yang saya berikan gitu. Tanpa buku teks yang disarankan oleh pengawas, Bu. Dengan metode dan media yang Ibu laksanakan kemarin itu dapat menggali pengalaman siswa ya? Iya, betul sekali, Bu. Coba media pembelajaran apa tadi yang dapat menggali pengalaman siswa tersebut yang Ibu contohkan itu media pembelajarannya apa saja? Iya baik Bu, media pembelajaran yang saya gunakan adalah berupa video gitu, video pembelajaran, terus gambar-gambar, kemudian itu apa namanya musik-musik gitu, terus itu juga kan tidak keluar dari kurikulum, Bu. Iya, bagus sekali pembelajaran yang telah Bu Yani laksanakan, sangat menginspirasi ya bagi guru-guru yang lain. Nah sekarang ada hal yang lain nggak? Hal yang lain, kenapa media Ibu berpendapat bahwa media yang Ibu ajarkan seperti itu sangat tepat? Bagaimana Ibu? Ya, coba ada hal lain ya, mengapa Ibu berpendapat bahwa dengan media yang Ibu gunakan kemarin itu sangat tepat gitu. Iya. Apa tujuan dari apa? Iya, pas kemarin itu saya melihat semangat belajarnya murid itu bagus gitu ketika menggunakan media pembelajaran seperti ada video gitu, terus gambar-gambar, lalu apa namanya musik-musik atau suara-suara seperti itu Bu. Siswa lebih aktif gitu ya, lebih aktif dan kreatif, jadi terjalin komunikasi dengan baik ya, diskusi gitu ya. Iya betul sekali Bu. Nah, apa selama ini Ibu pernah menggunakan buku textbook? Pernah Bu, tetapi murid tidak ada semangat untuk belajarnya Bu, begitu. Jadi kesimpulannya media yang Ibu gunakan dengan hanya textbook itu bagaimana? Dilihat dari perbedaan hasil siswanya tersebut. Iya, jadi dengan dibandingkan dengan buku teks, dengan pembelajaran seperti yang saya berikan itu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dan itu bagus gitu Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu coba dijelaskan. Apa itu? Bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya baik Bu, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu usaha seorang guru gitu untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda Bu, dan dapat dilihat dengan minat siswa, kesiapan belajar siswa, dan juga gaya belajar siswa, begitu Bu. Iya, Ibu sudah mencoba menjelaskan ke pengawas tentang media dan model pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Betul Bu, saya sudah memberikan pengarahan atau gambaran kepada pengawas apa yang telah saya capai atau gunakan selama pembelajaran Bu, begitu. Apa tanggapan dari pengawas terkait dengan media dan metode pembelajaran yang Bu Yani lakukan?
Justru itu Bu, pengawasnya mungkin belum paham atau belum dapat melihat ketercapaian kurikulum dari pembelajaran yang saya lakukan. Jadi pengawasnya juga tersinggung karena beliau juga menyarankan dengan memakai buku teks begitu Bu. Ya, nah sekarang bagaimana atau langkah apa yang akan Ibu lakukan, ya, langkah yang akan dilakukan itu terhadap pengawas Ibu supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, atau pengawas tidak akan tersinggung. Nah, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Betul sekali Bu, langkah saya yaitu saya juga akan melibatkan teman saya sebagai nantinya mungkin pemantau saya gitu, dan saya juga akan memberikan pengarahan atau pengertian kepada pengawas saya bahwa di dalam pembelajaran ini yang memusatkan atau yang ingin bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu dengan model pembelajaran gaya belajarnya yaitu seperti auditori gitu, mendengarkan. Jadi siswa itu mendengarkan musik, lalu visual gitu penglihatannya, lalu kinestetiknya murid ikut melakukan kegiatan itu Bu. Oh iya ya, bagus sekali ya. Jadi Ibu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya, terutama dilihat dari profil gaya belajar siswa yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kepala sekolah? Nah, apa rencana tindak lanjut yang Ibu ini kan dengan kepala sekolahnya? Iya Bu, jadi rencana saya untuk tindak lanjutnya yaitu dengan pembelajaran yang saya lakukan dengan kolaborasi sama teman saya, kemudian saya akan memberikan pengertian kepada menemui pengawas dan memberikan pengertian dengan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan model atau dengan menggunakan media pembelajaran yang lain selain buku teks. Lalu kemudian saya juga akan menemui kepala sekolah saya Bu, begitu. Menjelaskan ya supaya tidak ada lagi ketersinggungan dan kesalahpahaman. Nah, bagaimana komitmen Ibu untuk merealisasikan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan nanti itu? Coba bagaimana komitmen Ibu? Ya, komitmen saya yaitu setelah saya melihat semangat belajar siswa dan responnya sangat bagus, saya juga akan melihat umpan baliknya. Jadi rencana pembelajaran yang saya pakai itu seperti dengan menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran, terus itu berupa foto-foto atau gambar-gambar begitu, dan juga musik. Saya akan kasih pengarahan kepada pengawas saya atau pemberitahuan bahwa ini semua udah mencapai kurikulum begitu Bu, udah sesuai dengan kurikulum. Udah sesuai kurikulum ya, bagus sekali. Rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan serta komitmen yang akan direalisasikan dari rencana itu. Nah, dalam aksi dan rencana ini, dalam aksi dan komitmen ini, siapa aja tuh teman yang akan dibantu, teman yang akan membantu dalam memecahkan masalah ini? Iya Bu, saya akan melibatkan teman sejawat saya untuk dapat melihat perkembangan saya dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lain yang tidak tidak memakai media pembelajaran buku teks Bu. Jadi tidak hanya textbook aja ya. Nanti Bu Yani mencoba mendekati pengawas, kepala sekolah, mencoba menjelaskan ternyata ada atau banyak sekali media dan
modul ya, model dan media pembelajaran yang lebih baik ya, menggali pengalaman siswa. Nah, sekarang menurut saya Ibu Yeni pasti mampu melakukannya ya, dengan semangat memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, kemudian berkomitmen dengan rencana apa yang akan Ibu lakukan. Nah, insya Allah pasti bisa. Ya, bagaimana sekarang sudah merasa lega dengan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, alhamdulillah sekali Ibu, saya jadi plong gitu dengan masalah yang saya hadapi, dengan teguran kepala sekolah kepada saya gitu. Iya. Puas. Terima kasih ya Ibu sudah mau curhat dengan saya dan mau menjadi teman curhat ya Bu. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu Yeni. Terima kasih juga sudah mempercayakan Ibu untuk teman bercerita. Nah, sehingga kita dari pembicaraan ini ditemukan ya identifikasi masalahnya apa sehingga terjadi kesalahpahaman atau pengawasnya menjadi tersinggung, pelapor kepala sekolah. Nah, dan tadi Bu Yeni sudah merencanakan sesuatu ya, kemudian rencana tindak lanjutnya untuk menyelesaikan masalah, kemudian aksi nyata, komitmen, dan rencana tindak lanjut. Saya yakin Ibu bisa melaksanakannya. Semangat ya. Iya, Ya, terima kasih Bu. tidak murung lagi ya. Ya. Iya, kita akhiri dulu coaching kita kali ini. Terima kasih Bu Yeni. Mangga Pak Ucu. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih coach dan coachi yang hebat-hebat. Ya, dengan adanya coaching. Pak Ucu suaranya. Pak Ucu suaranya. Oh iya, maaf. Ya. Terima kasih pada coach dan coachi yang baik sekali memerankannya pada kasus 3 ini. Nah, saya selaku pengamat mungkin mengobservasikan hasil coaching ini dengan metode Tirta ini mungkin buat saya pribadi sangat kena sekali. Yang pertama, Tirta itu yaitu yang pertama tujuan. Nah, tujuan pembelajaran ini dengan adanya supervisi supaya bisa diterima dengan baik ya dari kesalahpahamannya. Nah, ini terus yang kedua yaitu dengan adanya identifikasi. Nah, ini identifikasi masalah yang dihadapi oleh rekan gurunya pada saat mendapatkan teguran oleh kepala sekolah karena laporan dari pengawas. Nah, itu ya permasalahannya. Saya teridentifikasikan permasalahannya seperti apa. Nah, sehingga adanya suatu rencana dengan perencanaan dengan melalui apa yang diperankan atau melakukan langkah-langkah dan sebagai pemecahan masalah tersebut sehingga mengajukan suatu kolaborasi ya yang sesuai dengan kurikulum ya, yang sesuai dengan kurikulum yang saat ini. Bahkan yang menariknya itu mau menyodorkan hal yang baru yaitu yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ya itu mungkin itu sangat baik sekali ya. Nah, itu langkah-langkahnya itu perencanaan itu sangat baik untuk perencanaan untuk pemecahan masalahnya ya. Itu sangat baik sekali. Dan ini ada untuk tanggung jawabnya sangat terlihat sekali dengan adanya suatu komitmen ya, dengan komitmen bisa melaksanakan tugas-tugas masing-masing perannya antara coach dan coachi. Nah, itu sebagai coach atau sebagai guru yang diperankan oleh Ibu Susi itu sangat baik sekali sehingga terjalinnya suatu kolaborasi yang baik dan umpan balik yang baik antara coach dan coachi dengan Ibu Yeni ya, sehingga perannya masing-masing terlihat sangat baik sekali ya, sangat baik sekali ya. Mungkin itu yang dapat kita tampilkan ya
pada saat ini Koci. ya, pada saat ini yaitu pada kasus pertama, kasus kedua dan kasus ketiga, alhamdulillah kita dapat melaksanakannya walaupun banyak rintangan ya, waktu yang kita gunakan dan tempat juga yang kita lakukan dimanapun ya, alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan semampunya dan seoptimal mungkin. Baiklah, kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan yang ada pada diri kami semua. Apabila ada sesuatu hal yang baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek.